Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel pelajaran agama Islam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadhihi al-munasabah al-jayyidah nurid an nastamirra ta'allumana bil-lughah al-arabiyyah lil fasli as-sabi' من المدرسة الثانوية. وفي اللقاء القادم يعني تعلمنا في القسم الأول من اللغة العربية، والآن استمرار من القسم الأول يعني أما يتعلق بالجهاد وكذلك التدريب أو التمرين في مجموعة الأسئلة. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan meneruskan pelajaran bahasa Arab kelas 7 untuk Madrasah Tsanawiyah bagian kedua, yang mana merupakan lanjutan video pada kesempatan yang lalu. Sudah kita bahas pelajaran bahasa Arab bagian pertama, dan bagian yang kedua ini kita akan meneruskan tentang materi yang berhubungan dengan al-jihad atau arah. Kemudian diteruskan dengan latihan-latihan soal pada akhir bab. Namun seperti biasa, kami tetap mengingatkan untuk like, share, dan subscribe pada channel pelajaran agama Islam agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat ke depan. Baik. Al-jihad. Al-jihad naqul bil lughah al-Indonesia yakni arah. Al-jihad kama arafna yakni hunaka arba'u jihad. Jadi seperti yang kita ketahui di dalam pelajaran-pelajaran umum, baik pelajaran peta, Google Map, atau pelajaran-pelajaran ilmu bumi, kita mengetahui 4 arah. Yang pertama utara, kemudian selatan, barat, dan timur. Tapi di sini kita akan belajar al-jihad ada 9 tis'u jihad. Ya, ada 9 arah. Yang pertama adalah utara, atau kita sebut dengan syamalun. Syamalun itu muzakkar, kalau muannas adalah syamaliyatun. Jika kita tambah dengan alif lam, maka akan terbaca asy-syamaliyatu. Jadi utara itu adalah asy-syamaliyatu atau syamalun. Kemudian arah yang berbeda atau arah yang berlawanan disebut selatan.
Dalam bahasa Arab disebut janubun, janubun, atau janubiyatun, atau al-janubiyatu. Ada lagi arah barat. Barat kita sebut gharbun, atau gharbiyatun, atau al-gharbiyatu. Arah yang berlawanan dari barat adalah arah timur, yang kita sebut dengan syarqun, atau syarqiyatun, atau asyarqiyat. Keempat arah ini yang sudah kita ketahui sebelumnya. Namun ternyata ada bahasa tersendiri di mana ada arah antara timur dan utara, antara utara dan barat, antara barat dan selatan, antara selatan dan timur, dan juga ada arah yang berada di tengah di antara empat arah tersebut. Antara utara dan timur mengarah ke atas pojok kanan, ini disebut syamalun syarqiyun. Syamalun syarqiyun. Syamal artinya sebelah utara, syarqiyun bagian timur. Jadi sebelah utara bagian timur itu kita sebut syamalun syarqiyun. Kalau bahasa Indonesianya kita sebut timur laut. Jadi timur laut itu adalah arah di mana kalau kita lihat di dalam peta itu adalah arah yang menuju ke timur atau sebelah kanan, dan bagian atas mengarah ke utara. Jadi pojok kanan atas itu namanya timur laut. Timur laut kita sebut syamalun syarqiyun, utara bagian timur. Kalau kita terjemah dengan bahasa perkata itu disebut utara bagian timur. Dalam bahasa Indonesia disebut timur laut. Arah yang berlawanan sebelah kiri antara utara dan barat, ya, antara utara dan barat sama diawali dengan syamalun karena dia sebelah barat, gharbiyun. Syamalun gharbiyun. Nah, syamalun gharbiyun ini adalah bagian sebelah utara bagian barat, yang kita sebut dalam bahasa Indonesianya adalah barat laut. Jadi barat laut ini adalah pojok kiri atas. Kalau di dalam peta itu biasanya menunjukkan bagian utara adalah menuju ke atas, baratnya menuju ke kiri. Nah, antara barat dan utara itu adalah pojok kiri bagian atas, itu namanya syamalun gharbiyun atau barat laut. Kemudian arah selanjutnya antara barat dengan selatan. Barat dengan selatan. Barat dengan selatan ini disebut janubun gharbiyun. Janubun artinya selatan, gharbiyun sebelah barat. Jadi janubun gharbiyun ini adalah arah di bagian selatan sebelah barat. Arah bagian selatan sebelah barat dengan ditunjukkan panah itu bagian bawah. Bagian bawah sebelah kiri, janubun gharbiyun. Jadi arah sebelah selatan bagian barat disebut janubun gharbiyun, atau dalam bahasa Indonesianya disebut barat daya. Di barat daya ini adalah sebelah kiri bawah, sebelah selatan mengarah ke barat, itu namanya barat daya, atau kita sebut janubun gharbiyun. Arah yang berlawanan sebelah kanan, ya, sebelah kanan masih di sebelah selatan tapi mengarah ke arah timur. Sebelah selatan mengarah ke arah timur disebut janubun syarqiyun. Janub artinya selatan, syarqi mengarah ke sebelah timur. Jadi selatan
bagian selatan sebelah timur disebut janubun syarqiyun. Kalau dalam bahasa Indonesianya disebut tenggara. Jadi tenggara itu bahasa Arabnya janubun syarqiyun. Nah, arah yang berada di tengah-tengah dari semua arah disebut al-wusta. Al-wusta disebut tengah. Ada nanti di dalam arah itu ada disebut Jawa bagian tengah, disebut Jawa Tengah. Semua daerah-daerah yang berada di tengah disebut al-wusta. Ini adalah 9 arah yang harus kita ketahui. Ya, coba kita ulang bersama-sama dari awal. Syamalun, asy-syamaliyatu, janubun, al-janubiyatu, syarqun, asy-syarqiyatu, gharbun, al-gharbiyatu. Syamalun syarqiyun, syamalun gharbiyun, janubun syarqiyun, janubun gharbiyun, wusta au al-wusta. Al-kalimah ba'da awil mufradat al-ukhra atau kosakata lain ini adalah contoh pemakaian arah. Contoh pemakaian arah, kosakata arah di dalam sebuah kalimat. Ar-raqam nomor, al-jumlah itu kalimat, at-tarjamah adalah terjemahan di dalam bahasa Indonesia. Kalau kita lihat pada kalimat pertama, ji'tu min Sumatra al-Gharbiyah. Ji'tu min Sumatra al-Gharbiyah. Ji'tu berasal dari kata ja'a yaji'u, datang. Ji'tu itu berarti menunjukkan saya. Kalau kamu adalah ji'ta. Kalau dia ja'a. Kalau dia perempuan ja'at. Maka di sini kalau tulisannya ji'tu min, saya datang dari Sumatra al-Gharbiyah, Sumatera, Pulau Sumatera, al-Gharbiyah sebelah barat atau disebut Sumatera Barat. Jadi ji'tu min Sumatra al-Gharbiyah artinya saya datang dari Sumatera Barat. Yang kedua, ma'hadi fi Jawa atau ma'hadi fi Jawa Syarqiyah. Ma'hadi fi Jawatis Syarqiyati. Ma'hadi fi Jawatis Syarqiyati. Atau di akhir kita sukunkan ma'hadi fi Jawa Asy-Syarqiyah. Ma'had itu artinya pondok atau pesantren. Ma'hadun, pesantrenku berada di Jawa Timur. Ma'hadi fi Jawatis Syarqiyati. Pondokku atau pesantrenku berada di Jawa Timur. Yang ketiga, contoh kalimat menggunakan arah, baiti fi Maluku Asy-Syamaliyah. Baiti seperti di atas ada ya. Ya ini menunjukkan saya atau kepunyaan saya. Baiti, rumahku, fi Maluku Asy-Syamaliyah, di Maluku Utara. Asy-Syamaliyah, utara. Yang keempat, zahabtu ila Malang al-Janubiyah. Malang al-Janubiyah. Al-Janubiyah atau disebut Janubun itu selatan. Zahabtu dari kalimat zahaba yazhabu, pergi. Kalau tu ini menunjukkan saya. Zahabtu, anta zahabta, antuma zahabtuma, antum zahabtum, nahnu zahabna. Jadi zahabtu ini
adalah saya pergi ila ke Malang Al-Janubiyah, Malang Selatan. Selanjutnya nomor 5, askunu fi Jakarta Al-Markaziyah. Askunu dari kata sakana yaskunu. Sakana yaskunu artinya tinggal, bertempat tinggal. Askunu ana, askunu saya, askunu anta, taskunu kamu, taskunu. Jadi a di sini ya harful mudhara'ah, nakul harfal mudhara'ah yakni bil hamzah. Hamzah di depan ini adalah untuk menunjukkan kata ini termasuk fi'lul mudhari' yang menunjukkan saya. Askunu fi, saya tinggal di Jakarta Al-Markaziyah. Al-Markazi artinya pusat, Jakarta pusat. Yang keenam, Semarang Asimatu Jawal Wusta. Semarang itu adalah ibu kotanya, Asimatun itu ibu kota, ibu kotanya dari Jawa, Al-Wusta Jawa Tengah. Jadi Semarang itu merupakan ibu kota Jawa Tengah. Al-jumlah as-sabi'ah atau kalimat, contoh kalimat yang ketujuh adalah janubun syarqun, janubun syarqu, janubun syarqun Asia atau janubun syarqiyun, janubun syarqiyun Asia atau janubun syarqu Asia, janub syarqu Asia, janubun syarqiyun, janubun syarqiyun Asia. Janub syarqi tadi adalah berarti tenggara, Asia tenggara. Yang kedelapan, asy-syarqul ausat. Asy-syarqu adalah timur, al-ausat adalah tengah. Al-ausat atau al-wasat atau al-wusta itu sama artinya tengah. Asy-syarqul ausat artinya timur tengah. Masyaitu jihatas syarqi. Masyaitu min kalimati atau berasal dari kata masya yamshi artinya berjalan. Tu menunjukkan saya. Kalau kamu ta masyaita. Kalau nahnu masyaina. Di masyaitu jihatas syarqi saya berjalan, jihata di sebelah asy-syarqi timur, saya berjalan di sebelah timur atau saya berjalan ke arah timur. Sama dengan nomor 10, masyaitu jihatal gharbi, saya berjalan ke arah barat. Ya. Ini adalah konsep atau materi arah. Sekarang kita masuk kepada at-tadrib. At-tadrib ini adalah latihan soal. At-tadrib, latihan. Yang pertama, tadrib al-awwal. At-tadrib al-awwal, ikhtar as-sahih mimma bainal qausain. Pilihlah jawaban yang tepat di antara dua kurung ini. Ini ada kurung buka dan kurung tutup. Ini disebut bainal qausaini. Bainal qausaini adalah di antara dua kurung. Kita pilih mana yang lebih tepat di sini. Nomor 1, nukta, titik. Nukta. Pertanyaan, jawabnya alhamdulillah bi khair. Nah, di saat ada jawaban alhamdulillah bi khair, ini pertanyaan yang tepat apa? Assalamualaikum atau kaifa haluka atau ilal liqa. Kalau assalamualaikum jawabnya waalaikumsalam. Kaifa haluk
bagaimana kabarmu? Alhamdulillah bi khair, alhamdulillah sehat-sehat saja. Ilal liqa, sampai berjumpa lagi. Ya, sampai berjumpa lagi ini juga jawabannya tidak tepat. Maka yang tepat adalah kaifa haluk atau kaifa haluka. Kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah saya sehat-sehat saja atau baik-baik saja. Nomor 2, sabahal khair. Nah, ini sudah kita pelajari. Pada video sebelumnya. Sabahal khair jawabnya sabahan nur. Ini jawabnya sabahan nur. Jadi bukan sa'idul mubarak atau sa'idatul mubarakah. Ini jawaban yang kurang tepat. Yang tepat adalah sabahan nur. Ya. Yang ketiga, nukta. Pertanyaannya apa? Jawabannya sa'idun mubarak. Ya, diingat lagi pada pelajaran kita sebelumnya, pada video sebelumnya, apa yang perlu kita tanyakan di saat ada jawaban sa'idun mubarak. Sabahal khair. Salah. Kurang tepat. Sabahal khair tadi sudah pada nomor 2. Jawabannya sabahan nur. Berarti sabahal khair ini kurang tepat. Masa'al khair. Masa'al khair ini juga kurang tepat. Yang ketiga, naharuka sa'id. Nah, ini ada sa'id, naharuka sa'id, jawabnya sa'idun mubarak. Jadi jawabannya naharuka sa'id atau naharuka sa'idun. Yang keempat, man anta. Man ini adalah berarti siapa. Man anta, siapa kamu? Ini lebih cenderung kepada pertanyaan untuk mengetahui nama. Man anta, kamu siapa? Jawabnya ilal liqa, sampai berjumpa lagi. Kurang tepat. Ana Mahmud, saya adalah Mahmud. Mahmud ini nama orang. Ana bi khair, saya sehat-sehat saja alhamdulillah. Jadi yang tepat di sini man anta, ana Mahmud. Man anta, siapa kamu? Ana, saya adalah Mahmud. Ini nomor 4, jawabannya ana Mahmudun. Yang kelima, nukta afwan. Afwan ini jawaban yang umum yang biasanya berarti sama-sama. Kalau jawabannya sama-sama berarti pertanyaannya ucapan apa? Terima kasih. Dari dalam kurung ini yang menyatakan kata terima kasih ahlan atau ilal liqa atau alhamdulillah atau syukran. Nah, yang benar adalah syukran. Syukran jawabnya adalah afwan. Nomor 6. Nukta ma'as salamah. Ma'as salamah ini adalah doa di saat kita berpisah. Jadi di saat kita bertemu dengan teman kita, kemudian kita mengakhiri pertemuan dan masing-masing kita berpisah, berjalan sesuai dengan arah masing-masing. Kita menjawab dari sebuah pertanyaan, kita jawab ma'as salamah. Ma'as salamah ini berarti mudah-mudahan kita diberikan keselamatan. Apa pertanyaan yang tepat di sini? Ilal liqa, sampai berjumpa lagi. Sa'idun mubarak, ini adalah jawaban yang sudah tadi di nomor 3. Sabahan nur, ini juga sudah ada jawaban dari nomor 2. Berarti yang tepat di sini ilal liqa. Jadi di saat kita berpisah dengan teman kita, kemudian kita mengucapkan assalamualaikum ilal liqa. Assalamualaikum, sampai berjumpa lagi. Kita jawab ma'as salam. Semoga kamu dianugerahi keselamatan di dalam perjalanan. Di nomor 6 jawabannya adalah ilal liqa. Yang ketujuh, nah ini mudah. Assalamualaikum, jawabnya adalah waalaikumsalam. Nomor 8, masmuk. Ma
Apa? Ismuka, namamu. Ini juga sama. Masmuk ini bisa diartikan siapa namamu, atau apa namamu, atau manismuka bisa. Masmuk, manismuka, masmuk. Kalau ditanya masmuk, masmuka, masmuki, siapa namamu? Nama saya. Jadi diawali di sini karena di sini ada pertanyaan mas, setelah ma ada kata ismuka, berarti di sini harus jatuh pada jawaban pertama adalah ismi. Nah, coba kita lihat di sini ada ismi, ada juga di sini ismi, berarti antara dua ini. Kalau ini ana Azam, ini salah, tidak tepat. Ismi Azam, nama saya adalah Azam, nama saya adalah pelajar. Nah, ini yang salah. Ini bukan nama, tapi profesi. Jadi nomor 8 ini masmuk, jawabannya adalah ismi Azam. Sekarang nomor 9, nukta. Jawabnya adalah ahlan bik. Ahlan bik. Ya, ahlan bik. Di depannya juga harus menggunakan ahlan. Ya. Karena ahlan bik ini artinya selamat datang juga. Ya, kalau di saat kita bertemu dengan teman kita, kita menjawab ahlan bik. Apa yang diucapkan teman kita kepada kita yang baru datang? Ini ahlan wasahlan. Ahlan wasahlan. Dia akan menjawab atau kita akan jawab ahlan bik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wasahlan. Ahlan bik. Kaifa haluk? Alhamdulillah inni bi khair. Atau alhamdulillah ana bi khair. Ini nomor 9 adalah ahlan wasahlan. Nomor 10 nukta tanda tanya, jawabannya adalah ana min Surabaya. Saya datang dari Surabaya. Berarti pertanyaannya, dari mana kamu datang? Kalau dari mana, ini sudah ada di sini min aina. Dari mana? Min aina anta? Kamu dari mana? Dari mana kamu berasal? Min aina anta? Jawabnya adalah ana min Surabaya. Kalau man anta, siapa kamu? Ini nama. Masmuka, ini juga nama. Jadi yang betul, yang tepat adalah min aina anta. Ini diperhatikan lagi untuk at-tadrib al-awwal. Ya, ini latihan soal bagian pertama. Sekarang at-tadrib as-tsani. Latihan soal kedua. Kita lihat pertanyaannya. Ikhtar as-sahih mimma bainal qausain. Sama. Pilihlah jawaban yang tepat di antara dua kurung. Ya, tapi ini bukan pertanyaan, namun ini bentuknya sebuah kalimat, melengkapi kalimat yang sesuai, yang mengambil jawaban yang tepat di dalam kurung. Nomor 1, hadza sadiqi. Ini adalah temanku. Nukta talibun. Titik-titik adalah seorang pelajar. Adalah seorang pelajar di sini yang tepat adalah huwa hadza ismi. Hadza sadiqi. Huwa talibun. Ini adalah temanku. Dia adalah seorang pelajar. Kalau dia hadza di sini sudah ada, berarti kurang tepat. Kalau ismi talibun juga kurang tepat. Yang tepat adalah huwa talibun. Nomor 2, ana talibatun. Saya adalah pelajar perempuan atau saya adalah siswi. Ismi, awas di sini adalah perempuan. Kita cari di sini yang namanya perempuan. Ismi hilyatun. Hilya. Azam laki-laki. Sadiqati, ini bukan nama. Jadi yang betul adalah hilyatun. Kemudian nomor 3, ana nukta. Ismi Azam. Saya titik. Nama saya Azam. Kalau kita lihat di dalam dua kurung, pelajar laki-laki, talibun, sadiqi, teman saya, Hilya nama perempuan.
Karena di sini ismi azam, ini sudah ada menunjukkan bahwa ini laki-laki. Berarti saya ini adalah talibun. Saya adalah seorang pelajar. Ismi azam, nama saya adalah azam. Nomor 4, hadhihi nukta. Hiya talibatun. Ya, dia perempuan adalah dia adalah seorang murid perempuan. Ini adalah titik-titik. Dia adalah murid atau siswi. Yang betul adalah hadhihi sadiqati, hadhihi sadiqi, atau hadhihi azam. Hadhihi ini perempuan, sadiqati temanku perempuan, sadiqi temanku laki-laki, azam adalah anak laki-laki. Berarti yang tepat adalah sadiqati. Hadhihi sadiqati hiya talibatun. Itu nomor 4. Sekarang nomor 5. Man anta. Man, siapa kamu? Kalau siapa kamu, berarti jawabnya aku adalah. Huwa, dia, kurang tepat. Ana, saya. Man anta, siapa kamu? Saya adalah. Aku adalah. Sini yang menyatakan aku atau yang menyatakan saya ini cuma satu kalimat ini, ana azam. Jadi ini yang betul. Kalau ini huwa, ini juga huwa, itu kurang tepat. Jadi kalau kita gabung, man anta, ana azam. Nomor 6, man nukta. Siapa? Titik. Jawabnya ana Aisyatu. Ana Aisyatu ini adalah seorang perempuan. Berarti di sini kita bertanya tentang kata yang menunjukkan perempuan. Anti, nah, kamu perempuan. Ana, saya. Anta, kamu laki-laki. Berarti yang betul adalah man anti. Man anti, jawabnya ana Aisyah. Baik. Hadhihi al-as'ila min at-tadrib as-tsani. Nastamirru kadzalika fit tadrib as-salis. Kita lanjutkan ke latihan yang ketiga. Fil. Jadi perintahnya cukup singkat. Fil. Fil itu artinya hubungkan. Seperti dalam panah ini. Hubungkan. Nomor 1 huwa. Dihubungkan dengan kata talibun. Huwa talibun. Sekarang tinggal 4. Ana talibatun. Yang tepat dari kata yang tersisa 4 ini yang mana? Ana talibatun. Ini perempuan ya. Ana talibatun. Hada sodiki. Ini temanku laki-laki. Salah. Huwa sodiki. Dia adalah temanku laki-laki. Salah. Kurang tepat karena ini perempuan. Di sini ismi Aminah. Namaku adalah Aminah. Ini bisa. Yang keempat, hadhihi sadiqati. Ini adalah temanku perempuan. Wah, kalau kita sambung, ana talibun, saya adalah seorang siswi. Nama saya adalah Aminah. Nah, ini yang tepat. Di ana talibatun, dari titik sini, ana talibatun, ismi Aminatu. Jadi ini, ana talibatun, ismi Aminatu. Sekarang nomor 3, man hadza. Kalau di sini sudah jelas hadza, jawabnya hadza. Man hadza, dari titik sini cari yang hadza yang pertama. Man hadza, hadza sadiqi. Man hadza, hadza sadiqi. Sekarang nomor 4, man hadhihi. Nah, sudah jelas di sini hadhihi. Man hadhihi, siapa ini? Jawabnya adalah hadhihi sadiqati, temanku perempuan. Jadi dari sini ya kita hubungkan, dari titik ini kita hubungkan man hadhihi sadiqati. Tinggal yang satu, hadza Ahmadu.
Dari titik ini yang tersisa adalah huwa. Ada Ahmad. Ini adalah Ahmad. Dia adalah temanku. Jadi ada Ahmadu huwa sadiqi. Itu adalah at-tadrib as-salis, menghubungkan. Sekarang at-tadrib ar-rabi'. At-tadrib ar-rabi', ayyin al-kalimata al-gharibata. Tunjukkan kata yang gharib. Gharib itu aneh. Gharib itu aneh atau tidak sesuai atau berbeda. Minal kalimat al-atiyah, dari kata-kata berikut. Coba kita lihat di sini jemahannya. Tentukan satu kata yang berbeda dari kata-kata yang telah disediakan. Jadi perbedaan itu bisa dilihat dari sisi mudzakarnya atau sisi muannasnya atau dari kata gantinya atau dari nama orang. Coba kita lihat nomor 1 contoh ini. Huwa, dia, anta, hadza. Huwa, dia laki-laki. Dia perempuan. Anta, kamu laki-laki. Hadza, ini laki-laki. Berarti ini laki-laki, perempuan, laki-laki, laki-laki. Berarti yang disebut al-kalimah al-gharibah, kata yang berbeda itu adalah satu di sini, hiya. Jadi kita tulis dalam kurung ini adalah hiya, karena ini yang termasuk kata yang berbeda dari yang lain. Nomor 2, hadza, ini laki-laki. Hadhihi, ini perempuan. Ana, saya. Zalika, itu laki-laki. Ana bisa juga laki-laki, berarti ini laki-laki, perempuan, laki-laki, laki-laki. Yang betul untuk jawaban ini atau kata yang disebut gharibah, kata yang berbeda di nomor 2 ini adalah hadhihi. Kita tulis di sini hadhihi. Nomor 3, Aminah, perempuan. Azam, laki-laki. Ilya, perempuan. Naila, perempuan. Berarti yang gharibahnya adalah Azam. Nomor 4, Mahmud, laki-laki. Hamid, laki-laki. Ahmadu, laki-laki. Huwa, laki-laki. Ini sama. Berarti apa yang dinamakan perbedaan di sini adalah antara nama dengan dhamir. Ketiga ini adalah nama semua, sementara ini bukan nama. Berarti ini yang disebut al-kalimah al-gharibah, kalimat yang berbeda. Berarti jawabannya adalah huwa. Nomor 5, Najmah, Tilka, Nadia, Rifda. Najmah ini nama, Tilka itu perempuan, Nadia ini nama, Rifdah ini nama. Berarti al-kalimah al-gharibah adalah tilka. Lima adalah jawabannya tilka. Sekarang nomor 6, huwa, dia. Zakiyah. Zakiyah itu nama orang. Kemudian hiya, dia perempuan. Safira adalah orang yang berjalan tapi perempuan. Jadi ini Zakiyah perempuan, hiya perempuan, Safira perempuan. Yang beda adalah huwa. Huwa di sini adalah termasuk al-kalimah al-gharibah. Yang ketujuh, man, siapa. Anta, kamu laki-laki. Anti, kamu perempuan. Ana, saya. Dari keempat ini yang termasuk gharibah, al-kalimah al-gharibah, kalimat yang berbeda adalah man. Nah ini sama, kamu, saya. Ini sama-sama menunjukkan orang. Man ini pertanyaan, siapa. Ini yang termasuk gharib, yang berbeda. Sekarang nomor 8, Amin, Latifah, Hafid, Saleh. Amin, laki-laki. Latifah, perempuan. Hafid, laki-laki. Saleh, laki-laki. Berarti yang termasuk gharibah, kalimat gharibah yang berbeda adalah latifah. Di sini jawabannya
Latifah, karena nama perempuan. Yang tiga adalah nama laki-laki. Yang nomor 9, hadza huwa faizun rafida. Hadza itu artinya ini laki-laki. Huwa dia laki-laki. Faizun nama seorang laki-laki. Rafida nama seorang perempuan. Berarti mana yang gharib? Yang gharib adalah rafida. Rafida ini adalah perempuan. Jadi ini laki-laki, dia laki-laki, faiz laki-laki, yang gharib adalah rafida. Namanya adalah rafida. Kemudian nomor 10. Ya, nomor 10, dia perempuan. Mahmud laki-laki. Anti perempuan. Ibrahim laki-laki. Ini perempuan. Mahmud laki-laki. Anti perempuan. Ibrahim laki-laki. Berarti ini dua perempuan, dua laki-laki. Berarti ini tidak ada jawabannya, sama-sama kuat. Dua berbeda dengan yang lainnya. Bisa dijawab kecuali di sini anta. Kalau di sini umpamanya anta, hiya, Mahmud, anta, Ibrahim. Kalau di sini anta berarti jawabannya yang gharib. Ini laki-laki semua, Mahmud laki-laki, anta laki-laki, Ibrahim laki-laki. Berarti jawabnya al-gharib. Kalimah al-gharibah adalah hiya. Tapi di sini juga anti. Maka jawaban nomor 10 ini adalah bonus. Semua salah. Ya. Sekarang selanjutnya at-tadrib al-khamis. At-tadrib al-khamis, pelajaran kelima. Latihan kelima. At-tadrib al-khamis adalah latihan kelima. Sekarang at-tadrib al-khamis. Pertanyaannya, imla'il faragh bima'na munasib. Jadi istihlah titik-titik atau kotak kosong. Faragh itu kosong artinya. Bima'na munasib, dengan makna atau dengan arti yang sesuai. Ini secara otomatis semuanya atau kita semua harus menghafal arti dari kosakata yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang pertama, khadimatun. Khadimatun artinya pembantu perempuan. Kemudian yang kedua, mudarrisatun, guru perempuan. Tajirun, pedagang laki-laki. Khadimun, pembantu laki-laki. Tilmizun, murid laki-laki. Muwazzafun, karyawan atau pekerja laki-laki. Mudirun, mudir itu disebut kepala laki-laki. Entah itu kepala yayasan atau kepala sekolah, disebut mudir laki-laki. Mudirun. Tilmizatun, murid perempuan. Mudarrisun, guru laki-laki. Muwazzafatun, karyawan atau pekerja perempuan. Ya, yang terakhir adalah at-tadrib as-sadis. Latihan ke-6. Imla'il faragh bi kalimatin munasibah. Isilah titik-titik dengan kata-kata yang sesuai. Ini adalah tentang arah yang baru kita pelajari di awal video tadi, yang menunjukkan arah. Ini juga tidak lepas dari sebuah pengetahuan. Harus tahu betul-betul. Kemudian kita terjemahkan, kita cari kata-katanya dalam bahasa Arab. Contoh, ini nomor 1.
Madinatu Bugur di Jawa Al-Gharbiyah. Madinah itu artinya kota. Kota Bogor terletak di Jawa Barat. Kota Bogor terletak di Jawa Barat. Nomor 2, Madinatu Manado di Nukto. Kota Manado terletak di mana? Manado terletak di Sulawesi Astamaria. Sulawesi Astamaria, artinya di Sulawesi Utara. Jadi Manado itu terletak di Sulawesi Utara. Kalau kita tulis Madinatu Manado di Sulawesi Astamaria. An-Nimrah as-Salisa nomor 3, Madinatu Banjarmasin di kota Banjarmasin itu terletak di mana Banjarmasin? Kalimantan Selatan. Jadi selatan apa selatan? Kalau utara Astamaria, kalau selatan Al-Janubiyah. Kalimantan Al-Janubiyah. Kalimantan Al-Janubiyah. Madinatu Banjarmasin di Kalimantan Al-Janubiyah. Nomor 4, Madinatu Maidan di kota Medan terletak di mana kota Medan? Sumatera Utara. Sumatera Utara Astamaria. Sumatera Astamaria. Madinatu Maidan di Sumatera Astamaria. Medan itu terletak di Sumatera Utara. Sekarang nomor 5, An-Nimrah Al-Khamisah, Madinatu Makassar di kota Makassar itu terletak di mana? Di Sulawesi Selatan. Madinatu Makassar di Sulawesi Selatan Al-Janub. Madinatu Makassar fi Sulawesi Al-Janubiyah. Di Makassar itu terletak di Sulawesi Selatan. Nomor 6, Asimatu Jawa Syarqiyah Surabaya. Ibu kota Jawa Timur adalah Surabaya. Asimatu Jawa Syarqiyah Surabaya. Ibu kota Jawa Timur adalah Surabaya. Nomor 7, Asimatu Sumatera Al-Gharbiyah. Ibu kota Sumatera Gharbiyah apa? Barat. Ibu kota Sumatera Barat. Ibu kota Sumatera Barat adalah Padang. Asimatu Sumatera Al-Gharbiyah Padang. Nomor 8, An-Nimrah As-Saminah, Asimatu Kalimantan Al-Wusta. Ibu kota Kalimantan Al-Wusta tengah. Asimatu Kalimantan Al-Wusta Palangkaraya. Ya. Asimatu Kalimantan Al-Wusta Palangkaraya. An-Nimrah At-Tasi'ah. Nomor 9, Asimatu Sulawesi Al-Janubiyah. Ibu kota Sulawesi Selatan. Apa ibu kota Sulawesi Selatan? Ujung Pandang. An-Nimrah Al-Ashirah, Asimatu Maluku As-Samaliyah. Ibu kota Maluku Utara. Ini adalah provinsi yang masuk provinsi baru. Asimatu Maluku As-Samaliyah. Di ibu kota Maluku Utara ini di dalam
Google Map atau di dalam ilmu bumi itu masih diperdebatkan ibu kotanya. Ada yang bilang ibu kota Maluku Utara ini adalah Tofifi. Ada juga yang bilang Ternate. Ada juga yang bilang Tidore. Karena Sofifi itu terletak di daerah atau Kabupaten Tidore. Jadi untuk sementara Asimatu Maluku Asy-Syamaliyah ini terletak di antara Kabupaten Ternate atau Kabupaten Tidore. Tapi untuk sementara masih juga berkembang berita Asimatu Maluku Asy-Syamaliyah, ibu kota dari Maluku Utara ini adalah Sofifi. Jadi bisa Sofifi, bisa juga Ternate, dan juga bisa Tidore. Ada beberapa daerah yang di Indonesia ini mempunyai dua tempat sebagai ibu kota, termasuk daerah Batam. Ada juga yang memiliki dua ibu kota, termasuk Maluku Asy-Syamaliyah atau Maluku. Baik, yumkin hadza huwa ma nata'allam fi hadhihi al-fursah, naltaqi fi yaumil qadim insyaallah. Mungkin ini yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Terima kasih, mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.